Maka untuk mengorkestrasi itu, tadi Pak Ketua kita sudah menyampaikan Provinsi Jawa Barat akan melakukan perubahan terhadap struktur tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat dengan semakin memperkecil jumlah jabatan. Memperkecil jumlah organisasi perangkat daerah. Ada yang tetap, ada yang 2 berubah menjadi 1, bisa jadi ada yang 3 berubah menjadi 1. Ini adalah jawaban terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efisien. Karena kita bicara tentang efisiensi, kita bicara tentang realokasi, kalau jumlah jabatan sangat banyak tetap akan mempengaruhi kekuatan fiskal. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ini yang merupakan yang terakhir, BUMD itu diharapkan memiliki kontribusi besar terhadap penunjang kegiatan pemerintah untuk memberikan layanan publik terhadap masyarakat secara kuat. Yang berikutnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, sekaligus juga sebagai nilai aset pemerintah yang di luar pengelolaan pemerintah. Aset yang terpisah sebenarnya. Sehingga jumlah BUMD yang sangat banyak, jumlah komisaris yang banyak, jumlah direktur yang banyak, itu tidak memberikan sepanjang sejarah BUMD saya lihat di Jawa Barat tidak begitu besar kontribusinya, bahkan menjadi beban daerah. Untuk itu seluruh perangkat BUMD hari ini sifatnya sementara dalam keadaan darurat dan mendesak. Untuk itu kita juga menyampaikan tentang rencana untuk menggabungkan seluruh BUMD dengan satu BUMD di luar Bank Jabar yang bernama adalah Sangga Buana. Sehingga ke depan tidak banyak direktur, tidak banyak sekretaris direktur, tidak banyak komisaris. Ada satu lembaga yang itu tercatat seluruh aset BUMD di seluruh Provinsi Jawa Barat. Sehingga itu menjadi sebuah nilai yang cukup besar yang nanti akan memberikan kontribusi. Dan tentunya akan dikelola oleh orang-orang yang profesional di bidangnya melalui seleksi terbuka kepada umum. Ini prinsip yang akan dilakukan. Karena apa? Situasi darurat sekarang ini kami sampaikan, ada direktur BUMD-nya yang sudah ditahan, ada direktur BUMD-nya yang calon ditahan. Sehingga situasinya seperti itu. Nah, untuk itu maka di usia 81 Provinsi Jawa Barat ini izinkan saya melakukan perubahan-perubahan mendasar untuk membangun profesionalisme dan postur pemerintahan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat, memiliki visi besar bagi kemakmuran masyarakat, dan kemudian juga efisien dan secara bertahap menyelesaikan problematika kehidupan masyarakat secara terbuka. Sehingga ada 2 kualifikasi yang akan ditempuh di situ. Satu adalah kualifikasi gubernur sebagai dirijen atau sebagai orang yang mengorkestrasi pembangunan sehingga diikuti oleh seluruh irama itu adalah gubernur sebagai pejabat negara. Tapi di sisi lain ada juga gubernur yang secara personal, artinya personalitinya sebagai warga negara ikut membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan berbagai problem yang ditangani secara personal. Dalam bahasa saya ada gubernur administratif, ada gubernur konten gitu loh. Nah ini cara. Jadi kalau dianggap bahwa memang dalam sebuah serangan, saya belajar kemarin dari Argentina walaupun Argentina tidak bisa jadi juara. Ada kalanya Messi itu menjadi pengatur dari seluruh serangan. Memberikan bola, memberikan umpan ketika dia dalam keadaan kesulitan. Tetapi ada kalanya juga dia sebagai individual mengambil keputusan-keputusan yang cepat. Agar apa? Agar bisa menang dalam pertandingan. Untuk itu kita memiliki spirit yang terbuka terhadap seluruh kritik dan saran dari masyarakat. Barangkali di antara para gubernur di Provinsi Jawa Barat, saya yang paling sangat disering dikritik
saat ini apalagi sekarang kritiknya hampir tiap hari dan yang mengkritiknya bukan hanya orang Jawa Barat tapi seluruh daerah di Indonesia hari ini rajin mengkritik gubernur Jawa Barat karena memang ada gubernur kontennya yang dikritik. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih bahwa apa yang saya lakukan dan Pak Erwan lakukan untuk Provinsi Jawa Barat belum ada apa-apanya dibanding dengan jasa-jasa gubernur yang terdahulu. Ada jasanya Pak RK, ada jasanya Pak Ahmad Heriawan, ada jasanya Pak Dani Setiawan, ada jasanya Pak R Nuryana, ada jasanya Pak Angkunaevi, ada jasanya Pak Yogi S. Mehmet dan seterusnya. Tadi harusnya dibacakan dalam sejarah. Dan kemudian juga saya ucapkan terima kasih pada Gubernur Senior Pak PJ, Pak Bey yang terus memberikan saran dan pendapat sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan konstitusi, tidak melanggar norma-norma yang menjadi standar aturan dalam bernegara sehingga kita semua bisa melaksanakan pemerintahan ini dengan baik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat, para bupati wali kota, unsur Forkopimda Provinsi Jawa Barat dan seluruh warga Jawa Barat sampai tingkat RT dan RW bahwa Jawa Barat hari ini sudah memasuki era di mana kita masuk dalam abad keterbukaan, segala sesuatunya transparan, kemudian juga ada pencapaian dan ada kekurangan. Yang terakhir bahwa orang bercerita tentang IPM, saya jelaskan bahwa sejak tahun 2020 IPM Jawa Barat turun dari ranking ke-10 menjadi ranking ke-16. Setelah ke-16 turun ke ranking ke-18. Kemudian balik lagi ke ranking 16, turun lagi mulai 2024 Pak B waktu jadi PJ ke ranking 15. Dan kemudian pada 2025 ini kita ke ranking 15 tetapi peningkatan IPM-nya di 2025 ini Jawa Barat tertinggi secara nasional kita. Dan kemudian dalam standar perhitungan IPM berdasarkan naskah akademik yang dimiliki, seharusnya perhitungan IPM itu dihitung pada saat tahun orang menjabat dihitungnya. Tidak dihitung berdasarkan 10-15 tahun ke belakang. Tidak begitu sistem akademiknya. Jadi penghitungannya seperti itu. Nah, kita berharap IPM ini terus meningkat. Di mana problemnya? Tinggal dibaca saja kabupaten kota mana saja yang masih memiliki IPM yang sangat berat. Kalau kota semuanya IPM-nya sudah sangat tinggi. Tapi Jawa Barat ini banyak kabupaten yang terhampar yang masih IPM-nya ya relatif rendah. Bagaimana cara mengejar IPM? Mengejar IPM adalah layanan dasar pemerintah untuk kabupaten kota harus terus ditingkatkan. Tetapi pada saat kita meningkatkan ini hari ini kita dihadapkan pada tekanan fiskal yang berat secara merata. Tetapi yakinlah dengan optimisme yang kita miliki kita akan mampu mewujudkan seluruh cita-cita itu karena dalam proklamasi itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih.